Setiap orang pasti punya masa lalu, tapi nggak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kalau anak muda satu ini, kerjaannya adalah sopir mobil buat ngebantu kabur komplotan copet. Setiap belokan hidupnya diiringi musik, setiap aksinya nyawa orang dipertaruhkan. Tapi di balik semua itu, dia cuma pengen berhenti jadi orang jahat, berhenti kabur, dan mulai hidup sebagai manusia normal yang baik. Masalahnya, dunia kriminal nggak pernah mengizinkan orang keluar dengan mudah. Inilah kisah perjuangan lepas dari lingkungan dan masa lalu kelam dalam film Baby Driver. Cowok muda yang pakai kacamata hitam ini namanya Baby, diperanin sama Ansel Elgort. Dia nih kerja jadi supir buat ngebantu aksi nyopet yang diketuai sama konglomerat. Dia nggak lulus SMA, hidupnya kelihatan badar dan berantakan. Di hidup ini selain jago nyetir, dia juga suka musik. Musik kayak udah jadi bagian penting di hidupnya. Karena selain musik, nggak ada yang bikin dia lebih bergairah. Pas komplotannya udah selesai ngelakuin aksi nyopet di bank, Baby langsung siap-siap buat ngegas biar nggak ditangkap sama polisi atau pihak berwajib. Langsung gas ngeng deh tuh Baby, bawa mobil satset. Lihat aja nih, gila banget kan cara si Baby nyetir mobil? Udah kayak pebalap mobil abis tuh dia. Pas udah sampai suatu basement parkiran, langsung tuh mereka ganti mobil biar nggak dicurangin dan nggak ketangkap. Selain jadi sopir, Baby juga jadi orang suruhan para komplotan. Karena dia yang paling muda, jadi suka dimanfaatin buat disuruh-suruh. Nah, kalau ini konglomerat yang jadi ketua komplotan, dia namanya Doc. Dia yang mengatur semua perencanaan aksi nyopet itu. Kalau ini namanya Griff, dia salah satu anggota komplotan yang ngelakuin aksi turun ke lokasi nyopet. Terakhir ada dua pasangan bucin, Budi sama Darling. Mereka juga anggota komplotan yang turun ke lokasi buat nyopet. Karena orangnya pendiam, Baby tuh suka banget digangguin dan diolok-olok sama anggota lain. Padahal prinsip Baby tuh cuma pengen kerja dan gak banyak bacot. Pas udah selesai semua urusan, Baby bilang ke ketua Doc, kalau setelah ini dia tinggal satu kali lagi bantuin nyopet. Dan habis itu utangnya lunas. One more job and I'm done. One more job and we're straight. Sound good? Wah, ternyata Baby dipaksa buat jadi sopir copet biar bisa lunasin utangnya dong. Gila sih ini. Baby tinggal berdua sama kakeknya di kosan yang sederhana aja. Karena orang tua Baby udah meninggoy. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi selain kakeknya. Baby selalu nyimpen duit-duit dia di tanah bawah lantai. Dia jadiin itu rahasia biar nggak ada yang bisa nyolong. Kakeknya Baby tuh tuli, jadi dia nggak bisa ngomong. Bisanya pakai bahasa isyarat. Tapi Baby selalu setia ngedampingin kakeknya. Hari itu si kakek ngeliat berita di TV kalau Baby jadi buron karena terekam kamera CCTV pas lagi ngelakuin aksi nyopet. Si kakek langsung curiga asal-usul duit yang selama ini dikumpulin sama Baby. Baby suka banget ngerekam segala hal yang menarik buat dia pakai alat rekam suara jadul itu. Dan pas di kosan, dia putar ulang rekaman itu. Abis itu selalu dia jadiin lagu tuh. Dia remix dan tambahin musik-musik. Keren banget kan kreativitasnya? Kalau udah jadi lagu singkatnya, dia jadiin kaset dan kaset itu dia simpen di koper pribadinya. Dia kumpulin semua lagu-lagu buatannya. Suatu hari di dalam restoran, Baby ngeliat ada cewek cantik yang suka banget dengerin musik. Sama persis kayak diri dia sendiri. Baby sampai nggak bisa berhenti mandang tuh cewek. Ternyata cewek itu kerja jadi pelayan di restoran itu. Dan Baby sampai salah tingkah tuh pas ketahuan ngerekam-rekam suara. Hello? Hello, testing. What can I get you this fine morning, sir? Cewek cakep itu namanya Deborah, diperanin sama Lily James. Baby naksir banget tuh sama Deborah. Besoknya, Baby dapat telepon dari ketua Doc buat melakukan aksi nyopet lagi. Mau nggak mau, Baby harus nurut karena ini bakal jadi terakhir kali dia bantuin si ketua Doc. Beberapa menit kemudian, Baby udah sampai di markas ketua Doc. Dia langsung kenalan sama partner yang bakal turun ke lokasi nyopet. Ada 3 orang di situ, cowok semua. Yang pakai topi dan baju merah ini namanya Bats. Gak pakai lama, ketua Doc langsung ngejelasin gimana strategi aksi nyopet kali ini. Biar semua anggota yang turun ke lokasi bisa berhasil dan selamat. Semua pada perhatiin dengan seksama dan serius. Beberapa menit kemudian, akhirnya Baby dan 3 anggota komplotan langsung ngejalanin aksi mereka. Bener-bener mereka fokus dan gak mau sampai gagal, apalagi ketahuan.
Pas udah selesai ngelakuin aksinya, 3 anggota komplotan itu langsung balik lagi ke dalam mobil dan Baby siap buat nyetir supaya bisa kabur. Tapi pas baru kabur, mereka ketahuan dong sama orang asing dan jadi saling beradu dulu nih. Si orang asing gak ada takutnya, dia malah ngincer Baby dan para komplotan. Tapi akhirnya Baby dan para komplotan berhasil kabur dari area toko itu. Baby langsung ngebut sengebut-ngebutnya tuh. Pas di tengah jalan, Baby dan para komplotan ganti mobil pakai mobil orang lain. Gila banget kan? Mereka lakuin itu supaya nggak keciri sama polisi. Pas udah sampai basement parkiran pun, Baby sama para komplotan langsung ganti mobil lagi. Mereka udah tahu taktiknya supaya bisa ngilangin jejak. Kayak biasa, abis selesai nyopet, Baby disuruh buat beli kopi. Tapi pas balik ke markas itu, Baby heran. Ada salah satu anggota komplotan yang hilang. Buds bilang katanya dia udah metong. International man of mystery. Cause he's long gone, baby. Syok banget gak sih? Pas udah selesai semua urusan, Baby langsung dinyatakan lunas semua utang-utangnya sama ketua dok. Wah, beneran nih. And you're all straight, baby. That's it. Sure is. Tapi abis itu tiba-tiba Baby ngelihat ada sesuatu yang mencurigakan di bagasi suatu mobil. Pas coba dicek, ternyata di dalam bagasi itu ada salah satu anggota komplotan hilang yang udah metong. Lah, ternyata ada yang makan teman sendiri nih. Kok dibikin metong sih? Si Baby malah disuruh ketua dok buat melenyapkan mobil itu biar gak dicari-cari polisi. Gila banget kan? Nggak pakai lama, Baby langsung bawa mobil itu ke tempat penghancuran mobil. Ya mau gimana lagi kan? Dia juga nggak mau kenapa-kenapa dan takut dia jadiin tersangka. Sejak saat itu, Baby ngerasa semua urusannya dengan segala kejahatan udah selesai. Dia berencana buat move on dan menjadi orang baik-baik. Dia mau melepas semua dan menjadikan itu masa lalunya. Abis selesai semua urusan, Baby langsung temuin Deborah, cewek cantik yang kerja jadi pelayan di restoran langganan Baby. Di situ mereka kelihatan sama-sama asik ngobrol. Sampai-sampai Deborah berani buat duduk bareng dan temenin Baby. Dia juga tertarik buat ngobrol banyak hal tuh. Bukan cuma itu, bahkan Baby temenin Deborah nyuci baju di tempat laundry. Mereka lama-lama keasikan tuh ngobrol dan berduaan. Fix sama-sama naksir sih ini. Beberapa hari kemudian, Baby udah mulai kerja halal. Dia kerja jadi kurir delivery pizza dan semua pelanggan pada suka karena Baby bisa nganterin pizza dengan cepat. Ya namanya juga mantan supir gila kan? Dan gara-gara kerjaannya bagus, Baby sering dapat tip dari pelanggan. Dia jadi bisa nimbun banyak cuan nih. Halal lagi. Keren banget kan perubahan Baby ini? Bukan cuma itu, Baby juga sekarang bisa ngajak Deborah buat ngedate dengan gaya yang mewah. Deborah kesenengan kan tuh. Mereka berdua mulai nunjukin ketertarikan satu sama lain nih. Tapi tiba-tiba Baby dikasih tahu kalau semua makanannya udah dibayarin sama bapak-bapak berkacamata. Dan ternyata dia adalah si ketua dok. Shock banget gak sih? Mau apa lagi coba orang ini? Di luar, ketua dok bilang kalau dia pengen Baby jadi supir di komplotan nyopetnya. Awalnya, Baby sempat nolak dan bilang kalau dia sekarang kerja di toko pizza. Tapi ketua dok malah ngancem Baby dan orang tersayang kalau dia nggak mau jadi supirnya lagi. So what's it gonna be? Behind the wheel or in a wheelchair? The first one. Mau nggak mau, jadinya Baby milih buat nurut apa yang diminta sama ketua dok. Pas pulang dari situ, Baby kelihatan gelisah karena takut salah ambil keputusan dan takut orang tersayang kenapa-kenapa. Tapi Deborah bilang kalau dia percaya Baby sebenarnya orang baik-baik. Besoknya, Baby telepon Deborah kalau dia sebenarnya nggak mau jadi supir lagi. Tapi dia terpaksa karena nggak punya pilihan lain. Ngedenger itu, Deborah cuma bisa maklumin aja dah apa yang lagi dialamin sama Baby. Gak lama kemudian, Baby udah di markas buat perhatiin arahan dari ketua dok. Baby bakal ngejalanin aksinya bareng 3 anggota komplotan lagi. Yang sekarang bareng Buds, Budi, sama Darling. Sebelum mulai nyopet, malamnya Baby dan para komplotan ngebeli senjetong dulu di pemasok yang udah jadi langganan mereka. Di situ mereka bakal dapat banyak stok senjetong buat ngelakuin aksi besok. Pulangnya, Baby sama para komplotan pergi ke restoran tempat Deborah kerja. Padahal Baby udah nolak dan gak mau ke situ.
Tapi si Buds maksa sampai ngancem-ngancem Baby. Jadi ya udah deh, mau nggak mau diturutin aja. Pas masuk ke restoran itu, Baby kelihatan kayak nggak mau nengok dan pura-pura nggak kenal sama Deborah. Soalnya dia takut nanti para komplotan bakal membahayakan Deborah. Deborah sendiri sampai bingung tuh. Pas nganterin pesanan mereka, Deborah malah diajak ngobrol sama si Buds. Dan di situ Buds ngeliat kalau Deborah cara ngomongnya ngeselin banget. Bahkan Buds sampai bawa-bawa Baby karena udah ngerasa curiga duluan. Abis itu tiba-tiba Buds langsung ngeluarin senjetong buat ngelawan Deborah. Gila banget kan? That's bad. I got this. What the fuck is your problem? Untungnya Baby langsung nahan dan gak ngebiarin itu terjadi sama Deborah. Pulang dari situ, Baby langsung kasih pesan rahasia buat Deborah. Dia pengen ngerencanain pergi jauh jam 2 pagi. Wah, beneran nih? Gak takut apa sih Baby? Pas udah balik ke markas, Baby langsung bilang kalau dia mau cepet tidur dan siap-siap buat besok ngelakuin aksi nyopet. Padahal mah Baby lagi panik. Dia bingung gimana caranya bisa kabur dari semua rencana ini. Pas semua udah pada tidur, Baby langsung diem-diem jalan keluar buat kabur. Dia nggak mau ngelakuin aksi nyopet lagi. Dia cuma mau jadi orang baik dan hidup bersama Deborah. Tapi tiba-tiba Baby dicegat sama Budi. Dia kaget dong, kok bisa ketahuan sih? Bahkan Buds juga tiba-tiba masuk ke mobil karena dia tahu Baby mau berusaha kabur. Duh, gimana ini? Dan tiba-tiba Baby dibikin gak sadar sampai pagi. Di samping itu, Deborah ternyata udah nungguin banget kedatangan Baby. Tapi Baby kan lagi ditahan sama para komplotan sampai besok pagi. Bener-bener jadi supir buat ngejalanin aksi nyopet. Duh, kasian banget gak sih? Besoknya pas lagi ngejalanin aksinya, tiba-tiba mereka ketahuan sama petugas keamanan. Dan saat itu juga, para komplotan langsung masuk ke mobil dan nyuruh Baby buat cepet-cepet ngebut dan kabur. Tapi si Baby malah diem aja dan gak dengerin permintaan para komplotan. Dan tiba-tiba Baby malah sengaja bikin Buds meninggoy di dalam mobil. Dia pengen kabur dari segala urusan ini. Jadi dia lebih memilih buat gak berpihak sama para komplotan. Baby langsung lari sekenceng-kencengnya dari kejaran polisi dan juga 2 orang komplotan lainnya. Dari area taman, Baby lari jauh sampai ke area mall. Ngos-ngosan banget nih pasti si Baby ya kan? Tapi yang penting dia mau kabur aja dulu kan tuh. Sampai akhirnya Baby terpaksa mau pakai mobil orang random. Sorry, ma'am. Tempat pertama yang Baby datengin adalah kosannya, karena dia mau selamatin si kakek dulu. Dia nggak mau si kakek sampai kenapa-kenapa. Untungnya si kakek masih hidup tuh. Nggak lupa, Baby juga ambil uang simpenannya, karena cuma itu yang bisa dia manfaatin. Langsung aja Baby gendong si kakek buat dibawa ke dalam mobilnya. Wah, harus gerak cepet nih. Baby langsung nitipin si kakek di villa lansia yang ada asistennya. Duit-duit itu digunain buat para pengurus villa ngerawat si kakek. Jadi Baby sama si kakek bakal berpisah di sini. Abis itu nggak pakai lama, Baby langsung ke restoran buat pergi sama Deborah. Dia mau bener-bener ngejalanin rencana pergi jauh sama Deborah. Tapi ternyata di situ udah ada Budi. Waduh, tuh orang pasti ngincer si Baby sama Deborah nih. Udah nyampe duluan lagi dia. She a good girl. You love her. Yes, I do. That's too bad. Tapi nggak pakai banyak bacot, Baby langsung gunain senjetongnya buat bikin Budi jadi tumbang. Semua orang langsung pada panik kan tuh. Baby langsung bawa Deborah lari keluar. Tapi polisi juga udah keburu datang dari arah belakang restoran. Dan saat itu juga Baby langsung bilang kalau dia harus pergi. Dia nggak bisa terus-terusan di sini. Gak lama kemudian, Baby sama Deborah langsung maksa buat pakai mobil orang random lagi. Mereka terpaksa lakuin itu demi kabur. Mana mobilnya keren banget kan tuh buat pacaran. Baby langsung ke markas ketua Doc. Dia ngasih duit hasil nyopet itu dan dia mau ditukar sama kaset-kaset musik yang diambil sama ketua Doc. Untungnya pas Deborah muncul, ketua Doc mau kasih kaset-kaset itu dan nolongin Baby sama Deborah. Ada baiknya juga nih ketua Doc. Tapi pas keluar dari lift, tiba-tiba mereka udah dihadang sama komplotan lain dong. Komplotan itu temen-temennya orang yang udah dibikin meninggoy sama si Baby. Ketua Doc langsung bantu buat ngelawan mereka, bertiga sampai metong. Tapi tiba-tiba Budi datang lagi nih. Masih hidup dia ternyata. Dia mau ngincer Baby sama Deborah. Gila banget kan? Baby sama Deborah udah berusaha mau kabur. Tapi mereka malah head to head sama mobil si Budi. Jadi terpaksa harus beradu lagi nih.
Apesnya si Budi tahu kalau kelemahan Baby itu di telinganya. Jadi dia sengaja pakai senjetong di samping telinga Baby persis. Deborah yang ngeliat itu langsung ngebantu Baby. Dia jadi berani nih dan menyelamatin Baby juga. Pas ada kesempatan, Baby langsung pakai senjetongnya buat bikin Budi jadi lemah. Dan akhirnya dia metong karena jatuh. Besok paginya, Deborah udah bawa Baby pakai mobil buat pergi jauh. Mereka menikmati jalanan indah berduaan. Tapi tiba-tiba mereka dihadang sama polisi. Tadinya Deborah mau berusaha kabur, tapi Baby milih buat menyerahkan diri karena merasa bersalah. Dia mau jadi orang baik aja sekarang. Untungnya setelah 5 tahun di penjara nanti, Baby bisa bebas bersyarat dari penjara. Subject to a parole hearing after 5 years served. Baby Driver bukan cuma film aksi, ini film tentang anak muda yang tersesat, bakat besar yang salah tempat, dan keberanian untuk berubah. Gak semua orang yang berbuat jahat ingin tetap jahat, sebagian hanya belum menemukan jalan pulang. Dan Baby mengajarkan kita satu hal, masa lalu boleh kotor, tapi masa depan tetap bisa bersih asal kamu berani berhenti dan memilih jadi orang baik. Gimana nih pendapat kamu tentang film Baby Driver? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.